Baik, kita mulai saja acara Ba'asul Masail pada siang hari ini. Namun sebelumnya mohon maaf, boleh nggak kalau seumpama maju? Ini kan masih ada beberapa bangku yang kosong kayaknya eman-eman nih. Kalau seumpama maju bagaimana? Kan masih ada tempat juga. Boleh ya? Boleh gimana? Silakan, masih ada banyak tempat di depan yang kosong, silakan ditempati saja. Sambil dibawa itu apa namanya? Silakan ke depan ada apa? Nanti biarkan di depan. Kemudian mohon maaf untuk apa namanya harap dihadapkan ke arah moderator. Baik, sudah cukup? Atau kira-kira masih ada yang kosong lagi nih, bagaimana? Sudah cukup? Kita mulai saja. Oke. Saya bacakan terlebih dahulu untuk pertanyaan pada Ba'asul Masail yang ketiga pada hari ini. Pertanyaan pertama, deskripsi masalahnya tentang prasmanan dan tamu ilegal. Dalam beberapa event pertemuan maupun hajatan, tidak jarang si pengundang menyajikan hidangan makan dalam bentuk prasmanan, di mana tamu undangan dipersilahkan mengambil sesuka hati makanan yang diinginkan. Namun terkadang terjadi hal-hal yang umumnya tidak diinginkan oleh si pengundang. Di antaranya, satu orang kadang mengambil jatah melebihi porsinya, sehingga makanan yang harusnya cukup untuk 50 orang menjadi tidak cukup. Makanan yang sudah diambil tidak dihabiskan dengan alasan tidak enak atau kebanyakan, sehingga makanan terbuang sia-sia. Dan yang terakhir, banyak tamu ilegal yang ikut datang bersama dengan tamu undangan dan tentu saja ikut menikmati hidangan yang disajikan. Untuk pertanyaannya, Sub A, bagaimana hukumnya mengambil hidangan melebihi keumuman jatah porsinya? Sub B, bagaimana hukumnya mengambil hidangan ketika ada prasangka tidak bisa menghabiskan? Untuk sub C, bolehkah mengajak orang lain ikut menghadiri undangan yang ada perjamuannya? Dan bolehkah dia ikut menikmati hidangan yang disediakan? Sebelumnya, untuk pertanyaan ada iskal maupun benar? Oke, satu persatu dulu. Dari Alim Madua. Oke, silakan Alim Madua. Terima kasih moderator. Yang kita tanyakan itu sini tentang tamu ilegal. Yang dimaksud tamu ilegal itu tuh apa sama cakupannya? Apakah anak-anak si orang yang diundang ataupun supir atau keluarga orang yang diundang itu termasuk dari tamu ilegal gitu? Jadi maksudnya pertanyaannya tentang tamu ilegal bagi sahil itu bagaimana kriterianya? Iya. Oke, silakan tadi dari ada istilah lagi. Oke, dari MFI. Silakan. Ya, boleh.
Terima kasih moderator atas kebijaksanaan panjenengan. Dari MFI ingin menanyakan narasi soal pada bagian satu orang kadang mengambil jatah melebihi porsinya. Padahal di judul ditulis prasmanan, kok dijatah? Pertanyaannya adalah siapa yang membuat soal ini? Coba. Oh, jadi pertanyaan tentang siapa sih Sa'il malah? Iya. Oh iya, luar biasa. Oh begini soalnya. Oke, ada Rizka lagi, silakan. Ini ada nih. Masih sama yang pertama tadi tentang tamu ilegal ini. Baik. Untuk tamu ilegal dispesifikkan lagi apakah tamu-tamu yang mendapatkan undangan fisik atau undangan via WA ataupun tetangga-tetangga kalau kita ajakan kita kadang nggak mengundang secara fisiknya, tapi dengan pengertian mereka tetangga-tetangga kita malah hati sendiri. Ya, secara spesifik ilegal itu maksudnya bagaimana? Baik, apakah kira-kira ada iskal lagi tentang pertanyaan? Oke, silakan dari MBC Wanasari, monggo. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya ingin menanyakan dalam ceritanya itu satu orang kadang mengambil jatah menjadi porsinya. Nyanya itu kerjanya mana bagaimana? Domirnya. Iya. Oke, siap. Sudah, kira-kira ada lagi? Silakan dari MBC Tanjung. Ya, terima kasih. Untuk deskripsi ini tidak menyinggung masalah walimah ya. Apa artinya prasmanan di sini tidak menyinggung walimah atau sama? Sebab istilah prasmanan di kira kami itu berbeda dengan walimah. Walimah sendiri, prasmanan sendiri. Iya, terima kasih. Sudah? Apakah ada lagi? Silakan dari Ridwan Musyarof, monggo. Ini adalah satu orang ada mengambil jatah melebihi porsi. Ini orang yang jatah ini makan di situ apa ngambil jatah tapi bawa pulang ini. Oke. Ada lagi? Cukup ya? Ada lagi? Oke. MBC NU Banjarharjo. Tes. Maaf, mau menanyakan yang terakhir ya dari pertanyaan nomor 1, banyak tamu ilegal. Mohon penjelasan tentang ilegal sejauh mana. Kami agak tersinggung dengan pertanyaan ini karena dari MBC Banjarharjo membawa tim 5 orang, 7 bahkan. Tapi yang dibawa tim LBM 5 orang, ini sangat tersinggung sekali. Mohon penjelasannya. Apakah kami disasar pertanyaan ini atau tidak? Baik. Berarti saya kerucutkan kebanyakan dari pertanyaan adalah minta kejelasan tentang maksud dari ilegal dari si Sa'il. Benar? Dan yang kedua tentang siapa pembuat soalnya, dan kemudian domirnya pada pertanyaan tadi mana? Porsinya itu marjiknya kemana? Terus apakah walimah atau bukan dalam deskripsi masalah, dan juga dimakan di tempat ataupun tidak. Silakan, kebetulan di tengah-tengah kita ada si penanya langsung. Monggo silakan Bapak Ustadz Kiai Toha. Pengalaman tadi sering kebobolan. Pelaku dia, pelaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kritiknya yang sangat tegas sekali. Jadi langsung saya jawab semuanya ya, tanpa menunggu satu persatu pertanyaan. Jadi insya Allah ini bisa mengakomodir seluruh jawaban yang panjang
Jadi dalam deskripsi tentang prasmanan itu kan sebenarnya sudah dijelaskan definisinya atau prakteknya. Di mana tamu undangan, nah ini kan tafsir dari kata prasmanan. Di mana tamu undangan dipersilahkan mengambil sesuka hati makanan yang diinginkannya. Ada ayam, ada telur, ada ikan, ada apa, silakan ambil sesuka hati. Dalam rangka apa? Umum. Iya, umum. Sebenarnya prakteknya itu tidak hanya makan itu yang berupa nasi sama lauk, bukan. Termasuk seperti ini yang di piring-piring itu. Ya. Kalau katakan biasanya sudah dicatat satu orang satu. Enggak, ini kita bicara ke prasmanan dulu. Pada konsep dasarnya prasmanan itu kan tamu undangan silakan monggo disampaikan seperti itu, monggo ambil sendiri, monggo dimakan. Kemudian umumnya prasmanan itu ya dimakan di tempat, ya nggak dibawa, kecuali berkah itu yang dibungkus itu baru dibawa. Jadi seperti itu. Nah kemudian tentang tamu ilegal yang saya maksudkan adalah tamu yang tidak dapat undangan, baik undangan lisan, undangan fisik tulisan, undangan WA, ataupun undangan yang sifatnya apa istilahnya itu ya, yang kadang-kadang ada undangan kepada yang terhormat, Bapak Kiai Haji Najib dan keluarga juga bukan, ya. Undangannya pribadi atau undangannya dan keluarga, tapi membawa selain keluarga. Intinya yang tidak dapat undangan, baik undangan langsung maupun undangan tidak langsung. Itu yang dimaksud seperti itu. Nah terkait yang hadir di majelis ini, mungkin dalam undangan ada kalimat mendelegasikan 5 orang atau 2 orang atau semuanya. Saya mewakili tuan rumah, saya mewakili tuan rumah. Silahkan nanti hidangan yang dihidangkan di majelis ini silahkan dimakan sepuasnya. Pulang boleh. Ya kalau ada lebih silahkan dibawa pulang. Ya mewakili tuan rumah. Monggo baik yang dapat undangan, yang merasa jadi delegasi ataupun yang non delegasi, silakan. Ini berarti sudah ada sifat ibadah. Ya, jadi jangan nggak usah ragu-ragu. Memang motivasi kami mengangkat masalah ini adalah untuk mengevaluasi diri. Biasanya dalam perubahan kita bahasnya orang lain. Nah, sesekali coba kita evaluasi diri. Kebiasaan kita seperti apa? Apakah sudah sesuai dengan aturan atau belum? Itu. Yang tentang masalah mengambil porsi lebih dari porsinya, tidak, itu maksudnya ya porsi umumnya. Kalau saya misalkan umumnya makan itu nasi paling 2 centong, nah itu ngambilnya sampai 3 sampai 4. Lauknya ayamnya ngambil 2 potong. Kan harusnya 1 saja cukup. Porsi secara umum kan cukup kan seperti itu. Jadi porsinya itu maksud porsi secara umum. Iya, bagi saya sendiri, bagi panjenengan yang mengambil kan melebihi porsi umum yang biasa panjenengan makan itu berapa? Tapi sebenarnya yang titik penekanannya adalah ketika makanan itu tidak habis. Ketika makanan itu tidak habis. Saya yakin panjenengan ketika membuat event kemudian menyediakan makan dalam bentuk prasmanan, asalkan habis insya Allah tidak ada kecewa atau runtuh lah nanti insya Allah. Tapi lama praktekkan beli ayam di sana. Ya, jadi itu mungkin bisa menjawab seluruh pertanyaan yang tadi disampaikan. Jadi yang pertama tamu ilegal itu intinya yang tidak dapat undangan, baik undangan langsung
yang merasa kecil ya kan, porsinya kecil, yang besar porsinya besar. Kemudian untuk teknis prasmanan itu ya makan di rumah, tidak di luar. Apa ada yang belum terjawab? Ya, dari MFP yang tentang apa Mas Ade? Kalau memang soal ini didasarkan pada fakta yang terjadi di lapangan di realita, harusnya jangan dibatasi tidak dibawa pulang tapi dimakan di tempat. Artinya dimintakan saja. Kalau dimakan di tempat bagaimana tidak habis, kalau dibawa pulang bagaimana? Sebab kalau dibatasi tidak ada yang dibawa pulang, berarti kita tidak ketemu nanti hukumnya kalau ada yang bawa pulang maning-maning sebab bawa balik. Sebab itu menurut saya sering bawa pulang soalnya penting ya buat saya. Ya monggo. Malah itu lebih baik ya, nanti jawabannya bisa lebih universal perinciannya. Kalau guru barunya sudah banyak soalnya. Nggih, matur suwun nanti bisa disampaikan. Oke, kira-kira sudah cukup. Di belakang dari selatan. Nggih, monggo. Assalamualaikum, terima kasih waktunya. Ini yang kami istilahkan terkait dengan penjelasan yang sudah diterangkan oleh Syair. Ini ada satu poin yang ingin kami tanyakan di pertanyaan A sama pertanyaan B, gitu kan? Untuk yang A lebih ke melebihi keumuman jatah porsi. Terus yang B adalah ketika dia mengambil tapi prasangkanya tidak habis. Yang kami tanyakan itu, kalau melihat dari keterangan yang tadi dipaparkan, itu kan yang menjadi titik beratnya adalah ambil tapi tidak habis, kan gitu. Tapi nanti kalau mau ditanyakan itu, apakah A sama B ini digabung jadi satu, atau A itu nanti untuk menjawab porsi yang lebih tanpa bahas habis atau tidak habis. Karena kan namun sebagian orang ada yang memang ya dia sebenarnya makannya sedikit tapi ngambilnya banyak dan habis. Teko bakso Mas saya niatnya memang mayoran. Teko mayoran, lalu sate. Nah, apakah itu juga nanti masuk ke pembahasan? Jadi kan artinya ada pemilah-milahan, ada dua peta, yang satu tentang ngambil di luar porsi, ngambil lebih, yang satu ketika ngambil dan tidak habis. Karena menurut kami dia ada umum khusus min wajib ya. Adalah satu sisi yang memang berbeda-beda. Baina umuman wa khususun. Jadi untuk sub A itu terlepas dari prasangka bisa dihabiskan atau tidak. Itu yang sub A. Yang B itu tanpa memandang apakah yang diambil sesuai dengan porsinya atau tidak. Bisa jadi begini, saya cuma ambil setengah porsi, tapi kondisi perut sudah kenyang sebetulnya. Terus sudah setengah porsi pun kayaknya nggak habis, baru saja tadi makan. Jadi nggak ada hubungannya. Cuma saya tadi mengatakan penekanan itu kan melihat realita. Memang saya sendiri ya ketika mengatakan hal-hal seperti itu kemudian membincang prasmanan. Ketika nggak habis itu yang paling jadi ganjil di hati itu. Ya itu pribadi dari saya, ya, tapi tetap kita juga perlu memahami konsep hukum tentang ketika yang diambil lebih bagus. Itu juga penting sebenarnya. Seperti itu terus. Tambah satu komputer ini untuk yang B itu kan bagaimana hukumnya mengambil hidangan ketika ada prasangka tidak bisa menghabiskan. Ini yang mau dibahas. Dia sebelum ngambil ada prasangka itu kita hukumi dulu, atau sudah ngambil nggak habisnya yang kita hukumi. Buatan yang ini soalnya dari deskripsi itu seakan-akan bentuk suruhnya menjadi satu. Jadi kami nanti kalau sudah jawab bukan disalahkan. Ketika mau ngambil, iya. Ketika mau ngambil sudah mengambilnya saja. Oke, sudah tidak ada SK lagi. Oke, silakan kalau ada jawaban kita jawab, silakan monggo. Tapi satu persatu. Barangkali dari ada jawaban, siapa yang ada?
Silakan dari A52. Untuk sub A, bagaimana hukumnya mengambil hidangan melebihi keumuman jatah porsinya? Hukumnya dulu, ibaratnya nanti. Hukumnya kita katakan tidak boleh. Tidak boleh. Oke. Ada lagi jawaban? Oke, silakan dari MWC NU Sirampok. Boleh. Boleh. Oke. Ada lagi? Silakan Ridwan Musyarof. Ridwan Musyarof boleh tapi makruh berarti ya? Boleh tapi makruh. Oke. Ada lagi? Silakan dari MFI. Tafsir. Oke, dari MFI tafsir. Ada lagi? Silakan. Dari Banjarharjo. Kondisional. Oke, kondisional. Ada lagi? Silakan dari Al-Bukhari. Dari Al-Bukhari boleh ya. Ada lagi? Oke, dari MWC NU Tonjong, silakan. Boleh dengan syarat. Boleh tapi dengan syarat. Oke. MWC mana tadi? Tonjong ya. Oke, silakan ada lagi. Kuis apa? Jawabannya lama di sini. Bukan ada sih kamu. Silakan dari yang belum. Ini nggak boleh kan? Tidak boleh. Tidak boleh. Oke. Berarti dari peserta dikerucutkan jawabannya antara boleh, tidak boleh, dan juga tafsir tambahan satu boleh tapi makruh. Benar? Oke, silakan. Dari Ridwan Musyarof. Ibaratnya bagaimana? Kita ambil dari ini, dari masing-masing yang yang mau kita sampaikan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Wasarraha asy-syafi'i bi karahati akli fawqa syafi'i. Wa akharuna bi hurmatihi bi haramatihi. Asli. Boleh makruh. Oke, silakan yang mengatakan boleh dari MWC Sirampok. Ini penjelasan apa sekalian ibaratnya? Ibaratnya dulu saja. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Walahu ayat doif Dari kitab apa mas? dari kitab Mughni Muhtaj. Ya. Walahu ayat doif ahduma yang lamu lidohu ayat doif bihi wal muradu bil ilmi ma yashmal al-ghar li'anna madarat biyafah alati bin nafsi wa yakhtalifu dhalika bikhtilafil ahwal wa miqdaril ma'ruf wa bihalil mudif wa bid'ah. Jadi secara hukum awal kalau memang dari pihak doif tamu itu ketika sudah disuguhi ataupun sudah tahu bahwa memang barang itu boleh dimakan oleh dia, baik itu nanti dia memiliki prasangka secara kuat bahwa itu sudah boleh dimakan atau memang dia benar-benar tahu karena itu besti ataupun apa, maka hukumnya diperbolehkan. Baik, terima kasih. Yang tadi jawab boleh lagi Al-Bukhari, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Ubadiyyu qala wa fi qutbil minati qarami ma syi'ta. Qala al-Ubadi qala wa fi qutbil minati qarami ma syi'ta la yazidu ala anqudin li'annahu aqallu ma yaqa'u alayhi al-ismu wa mastashkalahu yuraddu bi anna al-ihtiyaqal mabni alayhi haqqul ghairi aw jaba dzalika taqdir. Maksudnya? Jadi kalau misalkan ada tuan rumah mempersilahkan kepada tamu, monggo diambil sepersane mawon, maka dia diperbolehkan untuk mengambil, tapi tidak diperbolehkan ala layazidu ala maututin. Tidak boleh melebihi satu tombol. Satu tundun. Gitu, saudara. Oke, yang jawab boleh lagi tadi siapa? Oh, tidak ada.
Sekarang yang tidak boleh nih, MWC mana yang? Oh, yang tafsir MFI, silakan. Terima kasih moderator. Saya doakan sampai sehat. Ibarat saya bacakan yang boleh dulu. Walahu ahduma yu'lamu liqobi Anzurawi jilid 3 halaman 299. Itu yang boleh. Yang haram wa yuhrabu aklu luqomin ibarin wasil akibtilain khususon min qollatoan. Itu yang sama itu yang haram. Yang makruh wa tukrahu azyadatu ala syaba'i min mali nafsihi. Apalagi yang mintanya apalagi? Sudah tadi kan dengan sendiri yang jawab tafsir. Oh iya. Sudah Sudah ya. Oke. Terima kasih. Tadi yang kondisional MWC Banjar, monggo. Ama kondisional bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Maksud kami menjelaskan kondisional itu adalah melihat kepada siapa kita bertamu. Jadi kalau misalkan saya bertamu kepada calon mertua saya dan saya tahu dia orangnya baik, jadi jangan makanan anaknya komunikasi. Jadi kalau betul melihat kondisi orang yang menerima tamu itu orang baik, biasa, baik-baik dengan kamu, jadi mau apapun yang kita lakukan silakan, kita batasan gitu. Nah berarti kebalikannya, bila mana yang kita bertamu kepada seseorang yang kira-kira artinya itu seandainya kita mengambil lebih dari umumnya seorang tamu, jadi itu akan semakin merebut gitu. Jadi berarti otomatis kita harus melihat kepada siapa kita bertamu seperti itu. Ibarat yang saya baca itu dari kitab Mu'min Hajj. Wa anadhim layak turun dalam imam berdima lahu. Kebawahnya ada lapan wasyurah al-mawakib ahli ziyada al-sabti ay idha lam yu'lam ridho malikuhu. Itu fokus kepada idha lam yu'lam ridho malikuhu. Berarti wajib boleh ridho malikihi berarti ala basa. Dari MWC Tanjung, silakan. Menguatkan siapa? Menguatkan moderator. Menguatkan yang memperbolehkan. Waftal kufal fi apa tulaka min simari bustani masyita bernahu ibahah. Jadi karena status ibahah yang boleh mengambil sesuka hatinya. Oke, baik. Saya masukkan tadi. Silahkan kepada tim perumus untuk dirumuskan. Ya cepat. Terima kasih karena waktunya untuk berumus. Dibalut dari semuanya jawaban itu intinya kerucut ke sama. Yani kalau memang ada dzunnu ridho boleh, kalau tidak ada dzunnu ridho ya tidak boleh. Nah, ketika melebihi kata. Nah sekarang kita bahasnya ke sini. Masalah dzunnu ridho ini bisa didapatkan melalui apa? Dalam permasalahan prasmanan yang seperti itu. Saya gambarkan demikian. Ketika kita mengadakan prasmanan, datang tamu, kita persilahkan. Karena melihat pada saat itu mungkin masakan masih banyak. Ternyata yang datang tamu model-model Kang Ade. Yang datang model Kang Ade seperti itu. Dan akhirnya hidangan seperti dalam deskripsi tidak mencukupi untuk nanti semua tamu undangan. Timbullah perasaan malu. Apakah adanya dzunnu ridho di awal yang kemudian ternyata menimbulkan malu terhadap tuan rumah ini akan berdampak terhadap hukum atau tidak?
Silakan dari MFD. Tidak suntik dengan alasan terus ya. Oh, malah tidak mau bolehkan. Oh iya, Al-Hikmah, silakan yang MFD dulu. Saya doakan moderator umurnya panjang. model. Pertama, arahan dari perumus terlalu apa ya? Tergesa-gesa. Bahasa kedokterannya itu ejakulasi dini. Dan itu tidak baik. Ibarat kami banyak sekali menemukan referensi bahwa pertimbangan boleh dan tidaknya tidak hanya didasarkan pada urimarido saja, tetapi situasi dan kondisi sikon, jangan dilanjutkan, itu juga menjadi titik tekan boleh tidaknya menyangkut sesuatu hal. Ibaratnya banyak, kalau bonus kayaknya tidak ada. Mau dibacakan apa? Boleh, silakan. Dari mana? Referensinya dari kita Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai pancingan dulu ya. Referensinya saya ambilkan dari kitab Nihayatul Muhtaj. Bapaknya kan ya? Oh, Bismillahirrahmanirrahim. Ini tidak mempertimbangkan, tidak hanya mempertimbangkan dapat kerelaan dari saudara hajat apa tidak. Orina nanti ke Ridho, ada orina itu apa tidak? Begini. Misalkan jenengan bolok-balik, jenengan bolok-balik kan dulu Gus Maimin itu pernah jadi musaik ya, musaik zakat maksudnya. Kemudian ketika menikah, murid-muridnya pada apa namanya kondangan, satu angkatan dibatasi 10 orang, yang datang pakai odong-odong. Resepsi muridnya pasti ini kan guru saya, kapan lagi? Lagian Gus Maimun kan penakut, pasti menikah cuma sekali. Kalau saya tidak hadir di momen ini, tidak bisa hadir selamanya. Kalau memang ridho, nggak masalah. Tetapi kalau berdampak terhadap orang-orang lain yang datangnya belakangan, tidak kebagian, ini kan situasi dan kondisi. Padahal itu BUMD-nya padahal itu. Tapi karena berdampak orang lain tidak pedoman, itu bisa marah. Saya bacakan ibaratnya. Dibaca enggak ini? Ya, ini khusus untuk ngaji nih. Yang lain haji. Bismillahirrahmanirrahim. Wayuh romu aku rukomi kibarin wasil arti lain khususon inkolat to'am aulu bismil hermani wajib. Ada hukum yang di atasnya, kalau saya baca itu boleh jika ulima itu, tetapi menjadi haram. Contohnya adalah ngeploknya gede-gede. Jadi biasanya makan ngomong ya. Luar biasa. Ausra ati pilain. Enggak, dia cepet-cepet. Ada mana apa sih? Ada ngaji. Ini bisa menjadi haram inkolat to'amu, meskipun kelima itu. Inkolat to'amu kalau persediaan prasmanannya tinggal sedikit. Memang minim berarti. Iya. Aum sumit hermani waili, atau ada dugaan kuat orang-orang yang datang belakangan, tamu belakangan tidak kebagian, jadi haram. Padahal kelima itu karena dampak negatifnya tidak hanya diterima oleh sohibul bait, tetapi oleh tamu undangan yang lain juga. Terima kasih, sebutkan moderator. Oke, jadi menurut MFG untuk masalah tadi tidak hanya sekedar didasarkan pada ulimare bohu saja. Tadi ada ibarat dari Nihaya yang tadi mengatakan bahwa kalau seumpama memakan dengan banyak dengan cara tadi memperbesar lukmahnya ataupun mempercepat muntalnya, bisa jadi juga haram karena bisa membuat maulu dari si tuan hajat dan juga orang-orang yang datang belakangan bisa tidak kebagian. Silakan dari Al-Hikmah tadi yang tidak membolehkan. Bagaimana boleh? Nanti ini ketinggalan tadi. Serangannya nggak pernah kalau dia. Ya kan kadang-kadang nilai dikit. Ayo Al-Hikmah. Ini kan tadi ketinggalan ya, berarti cuma baca ibarat doang.
langsung dijelasin boleh atau diperlukan? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ambil dari kitab Nihayatul Muhtaj ila Syarhil Minhaj juz 3 safhah 288. Silakan notulin boleh mencari. Bismillahirrahmanirrahim. Walahu ayil toifi masalan akhdu ma yashmalu ta'ama wa naqda wa ghairuhuma ya'lamu aw yakunu ay bi qarinatin qawiyatin bihaitsu la yatakhallafu ridha anha adatan ya'lam ridhahu bihi li'anna al-murada ala tibi nafsil maliki fa idza qadatil qarinatul qawiyatu bihi halla wa takhtalifu qara'inur ridha fi dzalika bi ikhtilafil ahwali wal maqadiril amwal. Jelasin ya. Jadi gini, ridho atau tidak ridhonya sahibul hajat atau Abu Ta'am kita katakan itu bisa diketahui dengan qarinah. Nah, kita nggak usah jauh-jauh, langsung ke deskripsi masalah aja. Ya, deskripsi masalah itu ada qarinah yang tidak membolehkan, yang kita katakan tidak membolehkan. Qarinahnya itu apa? Nah, di sini kita baca, silakan dilihat deskripsi masalahnya. Namun terkadang terjadi hal-hal yang umumnya tidak diinginkan oleh si pengundang. Di antaranya satu orang kadang melebihi satu orang kadang mengambil jatah melebihi porsinya sehingga makanan yang harusnya cukup untuk 50 orang menjadi tidak cukup. Nah, ini yang kemudian menjadi apa namanya soal yang pertama itu hukumnya itu tidak boleh. Kenapa? Ya karena itu tadi ada qarinah yang menunjukkan bahwasanya Rabbi Ta'am ataupun sahibul hajat itu tidak ridho semua lebih. Silakan untuk rumus tadi untuk disimpulkan lagi. Sudah. Kalau saya baca ada disampaikan antara FFI dengan Bapak Hadis. Artinya bahwa tekanannya tetap pada hidup itu. Kalau bisa kita digambarkan bahwa ketika tidak menjadi cukup, ada orang yang mengambil porsi lebih banyak. Ini kan mengakibatkan sahibul hajat tidak itu. Jadi tetap tekanan itu pada duit itu. Ya makanya coba lain kita, makanya itu orang yang terbawa dia. Ini baru sampai bapak belum selesai. Ya, sebentar saya moderator. Oke ya. Jadi silakan. Tadi kan sudah ada tanggapan dari FFI bahwa ridho bukan hanya satu-satunya acuan, benar kan? Oke, silakan dari. Ini cuma membahas masalah bahwa ilmu ridho itu pun tidak boleh menabrak dengan arahin yang ada. Misal korinanya nggak ridho, tapi kitanya ulama ridho. Korinanya seperti tadi dijelaskan dari FFI, stoknya cuma sedikit, tapi kita kayaknya tuan rumah makan sebanyaknya pun tetap ridho. Maka ulama ridho di sini nggak termasuk. Jadi sebenarnya itu bukan ulama ridho lagi, kan? Karena kalau sudah ulama ridho sudah selesai. Maka barisan itu dari al-hikmah 2 itu ibaratnya menarik lagi bahwa dari soal ibarat tempat yang bacakan di FFI tentang halul motif itu juga perlu dipertimbangkan, itu stoknya ada berapa, dan halul day dalam artian ketika dia memakan melebihi porsi itu juga perlu dipertimbangkan. Ini semuanya merujukan kepada ilmu. Jadi panjenengan korinanya ini adalah maksudnya, tujuannya. Maka sebenarnya loh apa yang diarahkan Bapak Prof itu kan sudah benar. Sekarang kita tinggal membahas sebenarnya tentang saja tadi. Sebenarnya yang ejakulasi itu bagaimana? Ketika Bapak Prof ingin membuka permasalahan tentang ilmu ridho itu bagaimana, itu dimaksudkan dengan orang korinah yang menentukan ulama itu sudah apa saja.
Itu tadi dibacakan dari Murni juga. Nah, dibacakan dari Murni juga. Masalah-masalah kontrolnya malah justru atau yang belum kontrolnya orang tapi makannya sampai 10 tadi dicontoh aja makannya sampai ini juga salah satu daripada korin ini atau korin pembahasan korinnya jadi pada dasarnya sebentar saya simpulkan. Pada dasarnya tadi rumus bahwa tadi acuannya tetap pada U5.000, sedangkan tadi ya kepada U5.000. Adapun tadi jatahnya memang mepet ataupun koordinat dan lain sebagainya, itu yang justru menentukan bisa nggak kita menentukan bahwa dia itu U5.000 atau tidak. Silakan dari silakan dari Sinampok. Ngomong suaranya. Makasih waktunya pembina. Jadi ini gitu, dari kami ingin meluruskan untuk konsep dari awal tentang orang boleh makan hidangan dari orang yang memiliki hajat tadi. Itu kalau pakai ibarat yang ada yang disebutkan wayahrumu anyukat biro al-qoma. Terus nanti pada permasalahan walau kana ya'muru qadru asrotin wal mudif jahilun bihi lam yajuz lahu ayyakula fawqa yang tadi ufu. Itu kalau kita teliti dari ibarat tersebut, sebenarnya ibarat itu tanpa mengikut sertakan ulingan itu dari perorangan. Makanya yang dipakai adalah urf. Maka kalau yang dipakai adalah urf, itu yang menjadi pedoman adalah bagaimana orang di situ ketika orang makan di hajatan porsinya sebenarnya. Itu satu. Jadi tolong jangan dibuat kata-kata yang tadi urfu. Itu urfu dulu satu ya. Kalau sudah yang tadi urfu, itu nggak bahas apakah besti bukan besti. Urusannya beda lagi. Karena ini melihat dari hukum awal orang makan milik orang lain, itu alasannya adalah karena dia tasawuf fikir dibeli itu boleh kalau memang ada izin. Izin ada berapa? Ada izin bilafdi, ada izin bilurfi. Izin bilafdi monggo daya izin bilafdi. Kalau izin bilurfi dengan qolinatul takdim menyuguhkan di depannya itu izin bilurfi. Maka ketika pakai yang urfi berarti yang digunakan adalah urf yang ada secara ada. Itu satu ini. Terus yang nomor dua, kalau memang nanti sudah ada qolinatul lido dengan cara lafzi ataupun urfi, itu jelas. Dulu itu sudah masuk, jelas masuk. Tapi seandainya lebih dari kadar itu, apakah hukumnya haram? Kata saya enggak. Kalau lebih dari porsi yang disuguhkan, lebih dari porsi adat yang dimakan, porsi dari adat kebiasaan orang-orang, kalau ada dulu itu maka ada kelegalan yang lain. Jangan dibalik. Malah gini, kalau dulu itu berarti boleh. Kalau nanti tidak sesuai sama orang, malah nggak boleh balik itu. Kenapa begitu? Karena kami punya ibarat bahwa dulu itu yang dipakai bukan dari urf lagi, tapi perkokanan. Makanya yang dipakai dalam dulu itu adalah tentang hubungan apa antara dari pihak tamu dengan orang yang menyuguhkan. Ini kami punya ibarat. Bismillahirrahmanirrahim. Di Hasiatul Jamal ada lagi di Hawasi Syawani itu ada Bismillahirrahmanirrahim. Wal muradu bid-dhaifi huna man hadara ta'ama ghairihi bidawati ila qol wa dituhu atufaini makhudun minat tatufur wa huwa huduru ta'amil ghairi bi ghairi dawati. Dia datang tanpa ada undangan. Kalau datang tanpa undangan jelas secara urf gak boleh. Makanya ini secara qolinatul urfi izin bil urfi gak ada. Tapi apakah dia boleh makan? Jawabannya falau da'a aliman. Enggak itu enggak, ini bukan masalah ngaji, tapi ini rumusnya. Bukan, ini bukan jawaban nomor 3. Saya ingin menunjukkan bahwa ada dulu itu tidak sesuai
Andoro bijamahati hatta hukuman lam ya'lam indol malik dihiminhu. Sebentar dulu ya. Dia tidak diundang, tidak ada qoinatul urfi, tidak ada qoinatul idmi bilafdi, tapi gara-gara dia basic jadi boleh. Maka secara rumusan tolong jangan diboleh. Baliknya gini, maaf ya, yang saya nggak sesuai tadi gini. Kalau ada dono itu maka jadi boleh. Tapi kalau urufnya itu mengatakan nggak boleh maka jadi haram. Baik, saya simpulkan. Oh gitu. Sebentar. Saya simpulkan dulu dari si Rampok. Ini langsung loncat. Tadi Allahu Akbar. Tahlil.
tadi dari MWC Sirampok itu pakai uang dulu dan kemudian 5.000. Tadi berarti dari Sirampok itu mengatakan boleh kalau seumpama melebihi kerumunan jatah porsinya, karena menurut dari Sirampok itu dari Orof dulu, kalau lebih dari Orof nanti harus ada ilmu riko. Oke, silakan dari Asia ya. Oke, nanti di belakangnya menyusul. Kalau sudah merumuskan kita nggak bisa sekarang. Nanti setelah ini, perumusnya masih lama nanti. Dari Asia silakan. Kemudian ini, tadi itu sebenarnya kalau masalah izin, kalau bulan izin itu sudah sangat pas menurut saya dari Sirampok. Dari izin itu kalau di Batul Mu'innya atau di Ahlanya itu kan di Labdin atau di Takdimitoan itu udah izin. Cuman sebenarnya yang jadi milkunnya si Doi itu kan sebenarnya yang ilama yang khusus. Jadi kalau gambarannya di gugatan musasi itu, kalau memang tuan rumahnya sudah taklim waktu lahmin di depannya, itu sudah milik saya. Mau saya bawa pulang terserah. Kalau itu masalah itu sudah jadi milik saya. Tapi kalau modelnya am itu jabulannya kayak Rasmanan atau banyak itu monggo. Nah ini baru yang kita bahas. Kalau sudah taksis, mau bagaimanapun, mau berapa banyaknya, itu udah tamlik, itu kalau demikian. Jadi terserah banyak pun. Tapi kalau masalah masih umum di Rasmanan dan sebagainya, itu baru ada pembahasan tadi. Tentu harus menghormati Mas Nabi. Berarti harus ada nasokat juga. Tapi cakaran saya tadi belum ada yang menampilkan. Kalau ibarat yang ada itu relatif kori atau temannya itu kan harusnya itibarnya pada tamu yang tidak hadir. Kenapa yang belum hadir tadi di situ promosi sangat janggal. Harusnya itu yang ada di situ, nah itu baru kita muratul ashab. Harus kita memperhatikan jangan banyak yang terluka ya ada. Oke, siap. Jadi dari Asia, PP Aziada boleh, tapi harus ada muraatul ashab. Begitu. Oke, silakan dari MWC Losari. Nah, yang taksis itu udah kami. Ben, tolong diarahkan Ben ini bukan sekarang jawaban siapa gitu biar jelas ini masih rancang. Oke, jadi begini. Benar. Ini jelas Pak. Benar. Jadi untuk jawaban sementara ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Untuk dari yang Sirampok, kalau seumpama mengambil hidangan melebihi keumuman jatah porsinya, karena kita pakai orof dulu, baru kemudian kalau lebih harus ada ilmu ridho, jadi diperbolehkan. Ibaratnya menyusul. Untuk tadi menurut MFG itu jawabannya bisa tafsir boleh, ada yang haram dan juga ada yang makruh. Tadi ibaratnya sama jadi dari kanzu. Benar. Moderatornya bingung soal enggak, itu dari kanzu benar. Yang Afrika tadi. Yang Afrika udah kami terserah. Oke, yang tadi Aziada itu kalau seumpama sudah ditakdimkan atau disuguhkan itu berarti sudah menjadi tamlik. Oke, meluruskan lagi. Itu terkait dengan masalah tadi dari Aziada tadi itu ada yang melenceng sebelum nanti ke pengurus sebelum nanti ke pengurus. Tamlik dalam masalah doif itu kalau sudah masuk ke dalam perut. Ada dua. Sebentar dulu. Tolong Tegas. Itu untuk. Iya, sebentar dulu. Saya ini kalau mau setelah saya. Sebentar. Tadi dari MBC Losari bagaimana coba? Jadi begini Pak. Saya kira tadi sudah berangkat takbir, tinggal bagaimana merumus. Untuk deskripsi masalah ini kan kita adalah
Jadi halo. Sekali lagi. Jadi makanan yang ada di walimah resepsi itu memang dijamukan untuk banyak orang. Nah, kalau tadi merujuk kepada takbir-takbir yang ada, tadi takbir yang dari anak sudah dibaca belum? Sudah. Yang dari anak itu ya? Ya. Kita melihat daripada takbir dari anak itu berangkat dari bahwa resepsi itu untuk banyak orang, maka jelas pertimbangan nasofati ashabi ini menjadi pertimbangan. Tidak hanya dengan murni ridhonya si mudhif ini, karena pada akhirnya juga akan kembali kepada ridhonya mudhif juga. Kenapa? Karena dia tentu mengundang orang banyak, harapannya supaya pada bisa kebagian makanan. Lalu kemudian ada timbul satu orang yang dia beranggapan ini karena bestial, saya makan semau saya, bisa saja nggak apa-apa. Nanti yang lain nggak kebagian. Ketika muncul misalnya perasaan dari tuan rumahnya ya, tentu akan ada perasaan tidak enak. Kemudian ada katakanlah hak tamu undangan lain yang tidak mendapatkan. Ini juga tentu akan mempengaruhi daripada keriduan daripada si mudik. Sementara ridhonya mudik ini hanya dugaan saja, tidak nyata-nyata dikatakan pada satu tahun sok kowe untuk akan apa misalnya. Jadi tetap harus ada pertimbangan daripada unsur lain seperti itu. Ya, dari anak itu lah. Oke, silakan. Walaupun apa namanya suami berkaca itu sudah disesuaikan, tadi sudah disebutkan. Tetap kita sebagai tamu undangan itu harus apa namanya ya, menjaga perasaan yang undang. Yang kemudian di dalam apa namanya yaitu mumtaz itu dalam istilah apa? Thayyibun nafsil malik. Kita ini harus apa namanya harus tetap menjaga perasaan sohibul hajat. Dan kalau misalkan ada timbul masalah seperti yang ada di definisi masalah itu tadi, hal-hal yang umumnya tidak diinginkan oleh si pengundang, yang salah satunya itu adalah yaitu silakan dibaca yang pertama, satu orang kadang melebihi jatah, mengambil jatah melebihi porsinya sehingga makanan yang harusnya cukup untuk 60 orang jadi tidak cukup. Nah, walaupun sudah dibawa dari awalnya, tetap si tamu undangan itu harus tetap apa namanya menjaga perasaannya Rabbul Mal. Oke, tadi sudah dijawab sebenarnya sih. Benar. Tadi sebenarnya sudah ada dari MFDI bahwa ulima ridho itu bukan hanya satu-satunya acuan, bahwa nantinya tadi ada nasofata ataupun hidangannya sedikit, tadi sudah diwakili oleh MFDI. Gini pen. Oke, silakan dari Bapak Jajo. Gini pen. Jadi menerangkan nasofa itu saya kira kurang pas. Konsepnya kurang pas ya. Jadi tadi kan membahas ada sofa. Kalau dari apa itu tadi tuh dari sekarang dari rakyat jelata juga sekarang sama-sama rakyat jelata. Ya, silakan. Itu memang saya setuju itu. Saya setuju. Yang masalah itu yang masalah apa namanya tidak harus ada hubungan dulu. Ternyata uruf atau adat pun itu bisa dari acuan. Jadi korinah juga masuk. Ya, ada adat dan ada acuan. Terus yang masalah tadi nasofa ya, itu ternyata kita ngipin. Ketika ada hidangan sedikit, ya, sedangkan prasmanan tadi kan sudah dijelaskan bahwa itu prasmanan. Tapi itu prasmanan. Betul. Oke, nanti dulu. Jangan di situ terus harusnya ngerti adab dan tata. Oke, silakan lanjutkan MBC NU Banjarnegara. Dalam kasus nasofa itu kan ada hidangan sedikit, misalkan contohkan saya bertamu ini MBC Banjarnegara di sini ternyata hidangannya itu pakai nampanan. Nampanan. Saya ini makannya banyak, akhirnya ugamnya segini-gini. Akhirnya yang ini makan lama, nah itu di situ konsep apa namanya ada lusumu hirmanil. Wih. Ya itu di situ. Tolong paham ya.
Sudah belum? Sudah belum? Satu lagi sih Pak. Satu lagi ini dan saya pertanyakan yang paling penting, tolong pimpinan arahkan jawaban mana dulu yang dibuka benar sekarang. Dia tidak lancar. Sekarang saya mau tanya dulu, yang menjawab boleh mana? Itu dia. Ini bakso sekelas PC itu tapi lancau. Dari awal sampai bilang yang jawab boleh siapa, yang jawab siapa. Ini diulang lagi. Moderator ikuti dulu. Minta arahan dari perumus. Segmennya tidak boleh keluar dari arahan perumus. Semua audiens siap-siap menyerang perumus semua. Jadi begini Pak Kasih. Coba kamu mendapat kopinya diminum dulu. Oke. Waktu berumus. Dari awal saya katakan ini permasalahan diafah. Al-mu'tabar fi diafah adalah tibi nafas. Jadi tidak bisa kita lepas dari ridhon mudif. Itu satu. Kemudian bagaimana cara kita bisa mendapatkan ridho atau dzunur ridho? Itu bisa dengan menggunakan qarinah. Qarinah tersebut bisa untuk menjadikan kita sampai pada dzunur ridho. Izin itu jelas ada dua. Ada idnun sharih, ada idnun litibirtirol dilorfi. Tapi jangan salah, idnun yang birtirol dilorfi pun apabila ternyata bertentangan dengan ridhol malik tetap tidak diperbolehkan. Meskipun urfnya itu ma'dzur. Sehingga bagaimana cara urf itu bisa menjadikan qarinah bagi kita sampai pada dzunur ridho, tetap kembali kepada bagaimana keadaan motif. Ya. Jadi intinya tetap tidak akan bisa lepas dari ridhol motif. Ya, silakan. Jadi kalau kita intibarnya pada ridhol motif itu nanti konsep idam sama konsep idin itu sangat sulit karena gini. Tadi yang sempat janggal pada pernyataan saya silakan biar benar ya. Jadi poinnya ini hidangan milik siapa? Milik saya atau masih milik tuan rumah? Kalau sudah milik saya, terserah. Nah, milik saya, bahasa milik saya itu ada dua. Yang pertama, jika tidak ada tafriqoh. Kalau nggak ada tafriqoh, maka milik saya cuma yang masuk dalam mulut saya. Tapi kalau sudah ada tafriqoh, biwat iliyat langsung milik saya. Maaf, itu milkun kal-ariyah, milkun untuk memakan, ataukah milkun bisa intifa? Kalau milkun mura'iyan itu yang kasusnya nggak ada tafriqoh. Kalau kasusnya udah ada tafriqoh, itu langsung milik saya dibuat dilihat. Sekarang kalau saya gambarkan ini, misalkan di situ saya masuk ada prasmanan, tuan rumah lihat saya ambil banyak, ya. Dibuat dilihat ini langsung milik saya harusnya langsung milik saya banyak pun langsung. Yang maaf ya, milkun itu milkun apa? Milkun itu milkun intifa'ah. Sehingga seandainya diberikan ke orang lain pun boleh, dijual boleh. Saya bacakan ya. Coba. Kalau awalnya nggak ada tafriqoh, itu cuma hidangan umum, maka milkan mura'iyan. Milkan mura'iyan itu maksudnya kalau saya makan itu milik saya. Kasih ke orang nggak boleh, kasih ke kucing nggak boleh. Itu kalau kasusnya nggak ada tafriqoh, ya hidangan umum. Oke, sebentar kita. Tapi kalau sudah ada tafriqoh, sebentar kita dengarkan dulu dari Kiai Khairon Mengurus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dari masyarakat Jawa itu banyak sekali orang yang jadi pada dasarnya seorang tamu ini kan diundang itu dalam hubungan masalah hidup itu kan biasa atau enggak. Bahwa itu artinya dipersilakan. Tetapi harus dengan ukuran-ukuran di mana mudik itu ada ibu nafsi ahli. Makanya kalau dengan pertanyaan bagaimana hukumnya mengambil dana melebihi berarti kan sudah melampaui urut kan sudah melampaui batas keumuman melebihi. Nah, memang si asli nggak boleh. Di sini kalau ada mahkamah, jadi umumnya orang mempersilahkan dari mudik itu untuk dinikmati oleh doi, itu ukurannya adalah dengan umum, ya umum. Nah, kalau melebihi ini nanti bagaimana sikapnya mudik? Oh, lebih umum sih. Nah, sikap mudik itu dikerucutkan pada ridho. Ridhonya itu dari mana? Umpama mudiknya itu sudah tahu bahwa itu makan akeh. Oh, makan akeh. Tahu ia mengundang si Zaid, mengundang si Umar itu melampaui batas keumuman. Tapi kok tetap diundang? Kok tetap diundang ngomongin makanan akeh, tetap diundang kan berarti sudah ridho. Jadi ridho itu ada enak. Lah kalau masalah kamu itu lain, jadi kamu itu nih makan sebuah anak saya ditangan di hadapannya itu tidak masalah. Ini kan belum tamlik, cuma ibadah. Jadi antara ibadah yang saya baca dari beberapa kita, ibadah itu ya hanya makan di situ melihat huruf ya, apalagi umpama budayanya itu terbatas dan diundang juga sudah jelas, ini harus kembali kepada huruf untuk si doi itu bisa menyangkap hidangan. Nah, makanya kalau sudah melampaui batas ini tergantung mudiknya. Lah mudik itu malah tergantung ridho. Nah, ridho itu parengannya itu loh. Dia sudah tahu bahwa saya mana tapi kalau diundang, nah kan tetap ridho. Nah, ini masalah apakah memberi bagian kepada yang lain, ini adalah masalah urutan, tidak hubungan dengan hukum dengan supaya membaikkan nasoli baikkan macam. Jadi ini dari beberapa jawaban-jawaban memang merujuk pada itu ya. Kalau memang sudah melampaui, kalau memang sudah tidak usah dari itu lah. Ini kan maksudnya pertanyaannya mengambil di dalam melebihi. Jadi kata-kata melebihi kan berarti sudah melampaui urut. Nah, kalau menurut si asli tidak boleh kecuali ada ridho dari mudif. Nah, ridho itu dengan beberapa orangnya Ustaz, simpan mangan soal gimana sampai berserah monggo. Nah, atau si mudif itu mengundang seseorang yang sudah jelas makannya itu melampaui umum, tapi kan tetap diundang, berarti kan alifun di alihi. Nah, kalau itu lain ini takabul ini takabul. Ini mas pertama mau. Jadi untuk A ya, bagian ulumnya tidak boleh kalau melebihi kebiasaan kecuali ada hidup dari muslim.
walaupun rohan atau apa. Makruh apa haram nih? Makruh apa haram? Makruh apa haram? Ya haram itu. Haram. Apa boleh gitu? Enggak. Ini ada ibarat ini, ada ibarat ini bukan mangun dulu. Ibarat sing mewakili payah ini. Ibarat ini makanya kalau sing ibarat itu alim dihati gitu. Kalau pengen mau sebarat ya, ambil lagi. Ambil lagi. Mau sama nih, mau sama. Barangkali masuk kalau pengen mau sebarat di buku jatuh prestasi ini. Ada 2 kasus, masalah kita ada 2 kasus. Makanya saya berani menawarkan tamlik itu ada ibarat ini. Agar masalah tamu kalau bukan masalah pun setuju gitu setuju. Ini kan tidak ada tamlik, hanya mempersilahkan. Kalau memang tamlik, umpama tamu datang terus dibawakan makanan yang banyak sekali, monggo sampai bahkan saat kersane berarti mencapai niki tafrik ini bismillahirrahmanirrahim. Na'am ayaqau min tafriqati nahwi lahmin baina yadayhi falahu al-irtihal bima biha wa tasarrufu fiha bima sya'a. Niki sambungan dari masuk doif, sambungan dari permasalahan yang doif yang awal kan milknya kalau sudah milkan yang kalau sudah makan baru tamlik. Tapi kasusnya kalau memang tuan rumah sudah menubuhkan jubah di hadapan kita wajib ya itu sudah tamlik. Jadi harusnya ya lebih batas pun ya bisa. Namun barangkali masih. Ya tunggu sedikit. Itu sebagaimana tamlik itu. Jadi menyuguhkan itu. Ada 2 nih bismillahirrahmanirrahim lengkapnya ya. Faidatun yang meliku adoif ma isdardahu aimilkan muraya bimakna annahu idha akala milkahu walayati milkuhu illa bis dirodihi. Kalau halafa layak dulu tolama zaidin padu ya fahu zaidun wa akala lam yahnas lianahu inama akala bilkahu. Terus na'am ma yatahu min tafriqatin nahbil lahmin alal adyaf yumalikuhu bilkan taman biwali yadihi alihi wa kada adyafatu al-masrutatu ala ahli himati yumalikuha biwaliha baina yadayhi falahu al-irtihal biha wa tasawufu fiha bimasya wala imra. Kan dibagi-bagi. Iya, dibagi-bagi. Muntafikoh nih. Tafikoh itu berarti kamu menjelas. kalau misalkan kita kita Loh, permohonan buatan umum asli. Ada ini kan dibagi-bagi daging, ya masih milik dari pasal bermula. Kalau prasmanan itu kan hanya dipersilakan, bukan bagi-bagi. Biasanya ibadah itu digunakan untuk berkat. Jadi berkat itu konsepnya memang sudah dibagi. Atau snack itu? Iya, snack itu. Ini snack sudah belum jelas ini. Berkat. Yang jelas itu berkat ataupun yang biasanya dibawa pulang itu memang dari awal ketika tafriqah bukan cuma dia memiliki hak, tapi dia memang sudah memiliki, dia sudah tamlik dari saat dia menerima. Tapi kalau dalam diafa itu lebih kepada hak. Jadi belum menjadi milik selama tidak ada proses nolak tadi. Makanya tolong itu dibedakan dalam surahnya. Kalau ini pakainya soal kasmana, tidak pakai ibarat itu. Ayo sekarang dari Tanjung. Ya nggak bisa. Ini ya. Berdekat. Ya jauh ini. Ibarat ya. Langsung baca. Wa qulu al-mutamat anahu yang itu biwadi fi fami bilkan qura'i bi mana anahu inisdarat bau istaqarra. Kalau tadi yang itu kan jelas sudah semacam berat belum.
juga dalam artian yang kami rasa itu ketika modelnya prasmanan itu kan ada hakul goib sama berarti ya, betul. Dan itu nanti akan menjadi miliknya itu ketika sudah ditelan. Makanya maklum andai kata tadi ketika di Buja itu ketika orang itu nazar tidak akan makan makanannya si salam udah disuguh baru nanti tidak dianggap tidak dijaga ketika masuk, karena ketika masuk sudah miliknya, ketika disuguhkan itu belum miliknya, istiqamah belum zoom. Kemudian ketika hidangan itu sudah dihidangkan kok belum dimakan itu jadi setor belum lusuh, sehingga nanti makanya ada hak goib ketika nanti dimakan baru sudah tidak ada hak goib. Oke, merujuk kepada pesohor tadi, berarti untuk pertanyaan A, bagaimana hukumnya mengambil hidangan melebihi keumuman jatah porsinya? Berarti tidak boleh, kecuali kalau seumpama mendapatkan ridho atau ulima ridho dari mobil. Untuk sampai pada ridho tadi harus ada koordinat tertentu. Betul. Untuk tadi mencerna kembali yang terkait dampak ma'ruf ma'ruf dan kalau ridho malik itu kan hubungannya dengan malik atau mudif dengan mudif seperti tadi yang disampaikan dari MFI yang juga didukung ada ibarat dari Asnal Maqalim dari Ansari. Jadi maka mura'atin nisbah birufaqah. Kemudian ta'an yang masih mushtarakan bainal aqran, ini hak aqran itu tetap harus dijaga. Nah, ini artinya ini sudah lepas dari dol malik atau dari dol mudif. Nah, ya, ini makanya tadi yang belum dimasukkan ke dalam rumusan tadi barangkali ini untuk mempertegas yang tadi ada singgungan dari MFI. Jadi tetap itu dimasukkan ke dalam boleh dan tidaknya tambahan ya, tambahan. Di samping tadi kembali satu ridhol malik, kedua tidak ada dampak yang bersama-sama teman yang datang itu tidak kebagian, tidak ada dampak itu ya artinya itu to'an yang dihidangkan bersama itu kan milik umum, yang sudah datang maupun yang datang, yang diundang ya artinya di sini tetap ini saja yang akron yang sudah dia bersama-sama datang saja itu dia tidak boleh sampai melanggar hak temannya jangan sampai tidak kebagian. Kalau yang belum datang belum ada ibaratnya ya. Kalau yang belum datang meskipun saya masih jalan. Ya di sini yang ada ibaratnya akron. Jadi ini di sini musyawarah beda akron. Ya sifatnya itu hidangan itu masih milik umum yang sehingga meskipun nanti kalau secara ridhol si motif itu kalau untuk individu orang yang datang makanya sudah diikhlaskan mau seberapa pun, tetapi kalau sampai kemudian sampai temennya yang di belakang yang bareng sama dia itu kemudian gak kebagian, itu tetap harus diperhatikan. Artinya mengakibatkan tidak boleh. Ada pertimbangan. Tambahan seperti yang dari MFQ, kemudian dari Asnal Maqalim. Ya, ini hanya buat tambahan saja ya, buat tambahan saja. Saya bacakan fa in kana qa'u mushtarakan bainal aqran. Ya, kemudian fal qirana harum illa bi ridhahu wa yasulu ridha bi tasbihi aw ma yaqumu maqama min qarinatin aw dalalatin alaihi wa ya'lamu qina aw dhanna wa ya'lamu yardahu amin. Itu penguat untuk yang tadi dari FFI. Yang juga tadi sampai sama Kang Ansor ini yang terkait dengan mas borong-borong nisbah marufaqah tadi. Ya itu yang di Bajuri juga disinggung di Bajuri.
Cuman kalau di Banyuwangi bahasanya wayang bali. Kalau di Asmanul Tholib di bawah jitor sematakan wajib tetap harus melakukan mulafat. Menurut gue itu udah pimpinan tambahan barangkali nanti ada kita tawarkan dengan termawarin untuk rumusannya. Nanti rumusan sementara nanti panjenengan tinggal kritisi kira-kira dibetulkan kalau rumusannya ada yang salah. Karena pertanyaan ini masih banyak kan. Oke. Coba kalau pertanyaannya adalah bagaimana hukumnya mengambil hidangan melebihi keumuman jatah porsinya? Jawaban, tidak boleh kecuali ada ilmu ridho. Satu, dan juga ada ittiradul urf. Jika salah satu dari keduanya tidak didapatkan, maka perlu dengan adanya ilmus sholeh, sebagaimana ibarat dari syarah Sahih Muslim. Wow, Oke, untuk pertimbangan ibaratnya kita tambahkan dari ibarat-ibarat yang panjenengan tadi tampilkan. Jadi saking Sahih Muslim, syarah Sahih Muslim lin Nawawi juz 7, al-ibnu Barbani, ahaduhuma al-ibnu sharih fil nafaqah was shadaqah, wa thani al-ibnu al-mafhum binittiradil urfi wal 'adah ka'yata isa'il kasaratan wa nahwiha mimma jaratil 'adah bihi bittiradil urfi fihi wa 'ulima bil urfi ridhaz zawji wal malik fa innahu fi dhalika hasilun wa illam yatakallam wa hadha idza ulima ridahu littiradil urfi wa alima anna nafsahu ka nufusi ghalibin nasi fis samahati bidzalika war ridha fa in tarabal urfu wa syukka fi ridahu aw kana syakhsan yashukku bidzalika wa ulima min halihi dzalika aw syakka fihi lam yajuz lil mar'ah wa ghairiha at-tasadduq min malihi illa bi shari'i ilmihi wa ala anna hadha kullahu mafrudun fi qadrin yasir yu'lamu ridal malik bih fil 'adah fa in zada 'ala al-muta'araf lam yajuz. Dari ibarat ini bisa disimpulkan sesuai dengan rumusan tadi bahwa dalam permasalahan ini kita perlu ada dua hal, yaitu ilmu ridho dan ittiradul urfi. Ittiradul urfi saja tapi tidak ada ilmu ridho, maka harus ilmu sharih. Ilmu ridho saja tapi tidak ada ittiradul urfi, maka nanti akan bertabrakan dengan mura'atun nasofah yang tadi panjenengan jelaskan. Itu kira-kira dengan tawaran rumusan semacam itu, coba panjenengan kita cari yang salahnya di mana, kita berjalan bareng-bareng. Gini salahnya gini saya. Oke, silakan coba ya. Ini untuk keputusan ya. Artinya ini sudah lama sekali satu masalah yang memang kalau untuk memenuhi kuasa yang tidak bisa memenuhi, tapi ini sebagai rumusan ini kayaknya sudah mencakup. Saya kira sudah dicukupkan saja. Al-Fatihah. Iya kan, iya mustahil ini sudah mustahil. Surah Oke, baik, mohon maaf tadi bisik-bisik sama panitia untuk istirahat dulu, kita makan, terus sholat, setelah itu akan dilanjutkan kepada sesi kedua. Sholat dulu.
Oke, kita istirahat dulu, makan, terus kita sholat, nanti kembali untuk jalsa yang kedua. Oke, setuju? Ganti moderator. Iya, nanti ganti moderator juga. Siap. Oke, bisa ya. Jadi nanti akan ada jalsa yang kedua setelah makan dan juga sholat untuk merampungkan pertanyaan yang Maklum, cilik jadi taruh rumah ada cilik. Bagaimana? Apakah mau istirahat dulu atau lanjut? Jadi kalau panitia pengennya kayak gitu tadi. Ayo silakan. Yang mau lanjut? Lanjut. Yang mau istirahat dulu? Ayo, ini belum dibahas lagi. Harusnya itu yang jelas mami. Iya. Oke, kita lanjut ke sesi kedua, tapi pergantian moderator awal. Oke. Dari Mas Ansori, enggak benar, saya juga ada hajat kebetulan. Jadi Mas Ansori silakan dilanjutkan. Kalau nyuwun berdiri maupun sangat. Monggo Mas Ansori.